Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Selin Marta Wibi dengan NIM 22042318. Pada pertemuan 7 dan 8 mata kuliah administrasi kepegawaian, eh, saya akan membahas 6 subbab masing-masing per pertemuan. Di mana yang pertama ada hak dan kewajiban ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama ada hak ASN. Hak ASN ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, ada gaji pegawai, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, tunjangan PNS, pensiun, dan kompensasi untuk pegawai. Yang terakhir ada tabungan pensiun atau taspen. Yang kedua ada hak P3K, di mana meliputi gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga ada hak TNI, di mana hak TNI ini membahas tentang hak atas kesejahteraan, hak dalam menjalankan tugas pertahanan, yang ketiga hak untuk pendidikan dan pelatihan, yang keempat hak dalam penegakan disiplin dan kode etik militer, dan yang terakhir ada hak politik terbatas. Yang keempat hak Polri, di mana hak Polri ini beberapa poinnya mungkin mirip dengan hak TNI, di mana yang pertama ada hak atas kesejahteraan juga, yang kedua hak untuk menjaga keamanan dan ketertiban, yang ketiga hak dalam penegakan disiplin dan kode etik kepolisian, yang keempat ada hak untuk pendidikan dan pengembangan karir, dan yang kelima ada hak politik terbatas. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi kewajiban-kewajiban ASN, di mana yang pertama kewajiban dan larangan serta sanksi apabila tidak ditaati atau diturutin. Yang kedua, ada kewajiban yang ditentukan dalam beberapa ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi PNS. Yang ketiga, ada kewajiban yang berdasar atas kedudukannya sebagai PNS. Selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit lebih rinci di mana kewajiban PNS itu ada yang pertama, seorang pegawai negeri harus melakukan tugas sehari-hari di tempat kerjanya. Di mana masing-masing tugas ini sudah diberitahu dan sudah dimengerti oleh setiap pegawai meskipun pada umumnya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, seorang PNS memperhatikan beberapa kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, harus menyadari bahwa ia sebenarnya bekerja untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan pribadi, atau harus mementingkan kepentingan dinas. Yang keempat, menjalankan dengan sungguh-sungguh semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuat atau diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan berusaha supaya dijalankan oleh aparatur pemerintah dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, seorang PNS ini harus ikut berupaya dalam batas-batas kekuasaannya, kemampuan untuk menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku terlaksana sesuai dengan rencana dan program kerja pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan. Kedua, ada kewajiban P3K. Pada poin 1 itu ada setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, taat kepada negara dan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan tugas pemerintahan. Yang ketiga, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menjaga rahasia negara. Yang kelima, menjunjung tinggi etika profesi dan integritas. Yang keenam, bekerja dengan efisiensi. Yang ketiga, itu kewajiban TNI. Di mana kewajiban TNI ini ada 8 poin. Di mana poin yang pertama, melaksanakan tugas pertahanan negara. Yang kedua, ada mengabdi kepada negara dan rakyat. Dan yang ketiga, menjalankan perintah dan instruksi. Yang keempat, menjaga kerahasiaan. Yang kelima, menjalankan disiplin militer. Yang keenam, menjalankan tugas kemanusiaan. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam misi perdamaian. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan. Yang keempat, ada kewajiban Polri, di mana yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan pelayanan publik. Yang keempat, melaksanakan tugas preventif. Yang kelima, menjaga dan mengelola informasi. Yang keenam, mengembangkan kemampuan dan profesionalisme. Yang ketujuh, bersikap netral
dan tidak berpihak. Yang kedelapan ada menjalankan kode etik Polri. Pada submateri kedua ada jenis jabatan struktural dan fungsional pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Sebelumnya, jabatan struktural adalah jenis kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam memimpin suatu organisasi negara. Sementara jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur atau bagan organisasi, di mana dari sudut fungsinya diperlukan organisasi tersebut. Misalnya guru, dosen, pengawas, peneliti, arsiparis, dan pustakawan. Selanjutnya ada jenis-jenis jabatan struktural, yaitu yang pertama ada jabatan pimpinan tinggi atau JPT, yang kedua itu jabatan administrator, di mana jabatan pimpinan tinggi atau JPT ini dibagi dalam 3, yaitu yang pertama ada jabatan pimpinan tinggi utama, di mana jabatan tertinggi dalam organisasi yang hanya ada di kementerian atau lembaga setingkat menteri setara dengan eselon 1. Yang kedua ada jabatan pimpinan tinggi media, yaitu jabatan ini berada di bawah jabatan pimpinan utama setara dengan eselon 1 juga, namun diisi oleh pejabat yang memimpin direktorat jenderal atau lembaga besar. Yang ketiga ada jabatan pimpinan tinggi pratama, di mana ini setara dengan eselon 2, biasanya memimpin dinas, biro, atau lembaga tingkat provinsi atau kabupaten kota. Yang kedua itu jabatan administrator, di mana jabatan ini setara dengan eselon 3, bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program tertentu dalam organisasi. Serta mengkoordinasikan operasional di bawah pimpinan tinggi pertama, sebagai contoh kepala bagian atau kepala bidang di pemerintahan daerah atau pusat. Yang ketiga ada jabatan pengawas. Jabatan ini termasuk level paling rendah, setara dengan eselon 4, berperan dalam mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari di unit kerjanya dan memastikan kebijakan serta program yang berjalan sesuai rencana. Contohnya kepala seksi atau kepala subbagian. Selanjutnya ada jenis jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama ada jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, di mana jabatan fungsional keahlian dan keterampilan ini juga terbagi dalam 3. Jabatan fungsional keahlian, di mana ada ahli media, ahli muda, dan ahli pertama. Yang kedua ada jabatan fungsional keterampilan ini ada penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pangkat, jabatan, golongan, dan persandingannya. Di mana pangkat itu adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Yang kedua itu jabatan, di mana jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Yang ketiga ada golongan, di mana golongan ini mengelompokkan pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan, pendidikan, masa kerja, dan prestasi. Baik, selanjutnya di pertemuan 8 saya akan menjelaskan 3 poin juga. Yang pertama ada sistem penggajian, tunjangan, serta fasilitas lainnya pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama ada sistem penggajian. Sistem penggajian ini terbagi atas 3, yaitu 1. Sistem skala tunggal. Sistem ini memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Yang kedua ada sistem skala ganda, di mana sistem ini menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Yang ketiga adalah sistem skala gabungan, yaitu gaji pokok bagi PNS yang berpangkat sama ditetapkan sama, di samping memberikan tunjangan bagi PNS yang berdasarkan penilaian melaksanakan beban tugas yang lebih besar dan memikul tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua itu ada tunjangan. Mungkin di tunjangan ini ada beberapa poin, lebih tepatnya ada 6 poin,
di mana poin pertama tunjangan keluarga, selanjutnya nomor 2 ada tunjangan jabatan, nomor 3 tunjangan pangan, nomor 4 tunjangan umum, nomor 5 tunjangan uang makan, nomor 6 dan ini termasuk tunjangan yang lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penempatan dalam jabatan, disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pertama itu ada P3K, dia ditempatkan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetisi sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang kedua ada anggota TNI, tetap ditempatkan berdasarkan hasil seleksi, pendidikan, dan pelatihan yang telah dilalui, di mana penempatan ini mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman prajurit serta kebutuhan organisasinya. Yang ketiga ada anggota Polri, di mana ditempatkan di berbagai satuan tugas dan wilayah sesuai dengan kebutuhan hasil pendidikan serta kompetensi yang dimiliki. Tentu saja yang keempat itu aparatur sipil negara atau PNS, di mana ASN ini tergantung pada formasi yang dibuka, kebutuhan instansi di mana pusat atau daerah, kualifikasi pelamar dan pilihan peserta saat pendaftaran. Yang kedua itu ada disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama itu disiplin. Baik, selanjutnya ada disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama, disiplin ASN diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2020 tentang disiplin pegawai negeri sipil, di mana pegawai negeri sipil wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku termasuk hadir tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan negara. Yang kedua, disiplin P3K ditetapkan oleh instansi tempat mereka bekerja termasuk kewajiban untuk hadir dan melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga ada disiplin TNI, di mana diatur dalam peraturan disiplin militer dan kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota, di mana TNI ini memiliki kode etik yang mengatur perilaku, kewajiban, dan hak prajurit. Kira ada anggota Polri, di mana anggota Polri wajib mematuhi kode etik dan peraturan disiplin yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2021 tentang kode etik profesi Kepolrian Negara Republik Indonesia.